fucked up my day off. Halo, apa kabar semua? Semoga kalian sehat. Kali ini saya akan menceritakan film yang berjudul The Last Stand. Bercerita tentang seorang ketua polisi yang harus berhadapan dengan bos mafia terkejam di Amerika. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung gaskan saja ke ceritanya. Di awal film kita akan dibawa ke perbatasan Amerika-Meksiko, tepatnya di kota Summerton. Di sini terlihat ada seorang pria yang baru turun dari mobilnya. Ternyata pria itu adalah ketua sheriff yang bernama Ray Owen, ini orangnya. Di waktu yang sama Ray dihampiri oleh pria yang memakai topi koboi. Rupanya pria tersebut adalah wali kota setempat. Si wali kota bermaksud akan menitipkan mobil sportnya kepada Ray, karena dirinya harus menghadiri meeting di luar kota untuk beberapa hari. Ray sempat bertanya kenapa si wali kota tidak membawa saja mobilnya. Si wali kota menjawab jika dirinya akan dijemput oleh mobil rombongan. Pada akhirnya tanpa keberatan Ray pun mau dititipi mobil oleh si wali kota. Setelah itu Ray mampir ke salah satu kedai untuk mengopi sejenak. Ketika Ray sedang asik menyeruput kopi, tak sengaja ia melihat dua orang pria yang sangat mencurigakan. Ray terus saja memperhatikan kedua pria itu sehingga mereka memilih pergi dari kedai tersebut. Ray yang merasa curiga, ia pun langsung mencatat plat nomor mobil kedua pria itu sebelum mereka pergi. Adegan berpindah ke tiga orang sheriff anak buah Ray yang saat itu sedang latihan menembak. Diberitahu jika ketiga sheriff itu bernama Jerry dan duanya adalah si koboi beserta si kupluk. Tak berselang lama Ray datang menghampiri mereka bertiga. Di sini Ray memerintah Jerry dan si koboi untuk melacak plat nomor mobil milik kedua orang yang tadi Ray curigai. Tanpa menunggu lama Jerry dan si koboi segera pergi untuk melacak plat nomor mobil tersebut. Di balik itu, kedua pria yang Ray curigai sekarang mendatangi lahan milik seorang petani. Ternyata mereka ini adalah komplotan mafia terkejam yang ada di wilayah perbatasan. Namun sekarang ketua mereka sedang mendekam di penjara, sehingga yang mengurus semua bisnisnya adalah tangan kanan si ketua yang bernama Burrell, ini orangnya. Tak lama Burrell CS dihampiri oleh si petani yang mempunyai lahan, lalu menanyakan sedang apakah mereka di sini. Burrell menjawab kalau sebentar lagi lahan ini akan menjadi miliknya dan tiba-tiba adegan berpindah ke kantor sheriff dan di sini terlihat ada seorang pria yang sedang ditahan di kantor tersebut. Diberitahu kalau pria itu adalah seorang mantan pasukan khusus yang merupakan sahabat dekatnya Jerry, si sheriff anak buah Ray. Alasannya si mantan pasukan khusus sampai ditahan karena ia sering kali mabuk-mabukan lalu rese di jalan. Tak lama Jerry datang lalu menyemangati sahabatnya itu sambil mengatakan kalau beberapa hari lagi dia akan dibebaskan. Setelah itu Jerry dan si koboi segera melacak plat nomor mobil yang Ray perintahkan. Malam harinya Jerry mendatangi rumah Ray untuk memberitahu informasi terkait identitas pemilik mobil yang telah berhasil ia lacak. Jerry juga curhat kepada Ray kalau dirinya sebenarnya ingin pindah menjadi polisi di Los Angeles. Sebab di kota ini tidak pernah ada kasus yang Jerry tangani. Satu-satunya kasus yang pernah Jerry tangani adalah mengamankan si mantan pasukan khusus, itu pun karena sahabat dekatnya sendiri. Mendengar hal tersebut, Ray hanya tertawa, lalu mengatakan jika sebentar lagi mereka akan mendapat kasus yang besar dan Jerry sebaiknya bersiap saja. Di sisi lain memperlihatkan ketua FBI dan tangan kanannya yang sedang mendatangi penjara di Las Vegas.
Ternyata si ketua FBI ini mendapat tugas yaitu memindahkan tahanan kelas kakap bernama Cortez untuk dipindahkan ke tempat hukuman mati. Terungkap fakta kalau Cortez ini merupakan ketua mafia terkejam atau bosnya Burrell, si orang yang tadi menghabisi petani. Malam ini Cortez akan dieksekusi karena kasusnya sudah sangat berat dan tidak bisa diampuni. Setelah semuanya siap, si ketua FBI segera memerintah para anak buahnya untuk membawa Cortez ke mobil tahanan. Di tengah perjalanan, iring-iringan mobil si ketua FBI harus terhenti oleh lampu merah. Tiba-tiba ada sebuah magnet besar dan langsung menarik mobil tahanan yang berisi Cortez ke atas gedung. Seketika kondisi menjadi kacau dan si ketua FBI segera memerintah para anak buahnya untuk mengejar Cortez ke atas gedung tersebut. Sialnya, saat para anak buah si ketua FBI sampai ke atas, Cortez sudah berhasil melarikan diri dengan menggunakan tali ke gedung sebelah. Si ketua FBI dan tangan kanannya yang berada di bawah, mereka sempat melihat ada satu pria berlari dengan menggunakan baju oranye sama seperti Cortez. Namun ketika ditangkap, ternyata pria itu bukanlah Cortez. Di pinggir gedung sebelah, dua orang anggota FBI berhasil menemukan Cortez yang hendak kabur. Namun Cortez langsung menghabisi satu dari mereka. Kemudian yang satunya lagi yaitu FBI wanita, Cortez bawa kabur. Tak berselang lama si ketua FBI dan tangan kanannya datang. Namun di sini mereka hanya menemukan satu anak buahnya yang sudah tewas ditembak Cortez barusan. 1 jam kemudian, si ketua FBI kembali ke kantornya dan langsung menginterogasi si pria yang memakai baju oranye tadi. Si ketua FBI bertanya apakah ia adalah orang suruhan Cortez untuk mengecoh mereka dan kenapa warna bajunya bisa sama percis. Pria itu bersumpah jika dirinya tidak kenal sama sekali dengan Cortez. Dan untuk warna baju itu adalah haknya yang bebas memakai warna baju apa saja. Pada akhirnya pria itu pun dilepaskan kembali karena memang tidak tahu apa-apa. Tak berselang lama si ketua FBI mendapat informasi dari rekannya kalau Cortez sempat tertangkap kamera CCTV di jalan dan sekarang ia menggunakan mobil sport yang melaju ke arah perbatasan Meksiko. Dengan cepat si ketua FBI segera mengerahkan polisi dan para anak buahnya untuk merazia siapapun yang menggunakan mobil sport. Ketika razia dilakukan, benar saja rupanya Cortez berada di sana dengan menggunakan mobil sportnya. Namun Cortez berhasil lolos karena ia nekat menerobos blokade yang dibuat oleh para polisi. Sempat terjadi aksi kejar-kejaran, tapi Cortez begitu lihai mengendarai mobilnya dan melaju dengan sangat cepat. Si ketua FBI yang mengetahui informasi itu, ia pun menjelaskan kalau Cortez adalah mantan pembalap mobil. Sehingga ia pasti akan sangat lihai ketika mengendarai mobilnya. Di waktu yang sama, si ketua FBI dihubungi oleh Cortez yang memintanya agar berhenti mengejar. Cortez berjanji akan menghabisi anggota FBI wanita yang telah ia culik jika si ketua masih terus mengejarnya. Si ketua FBI pun hanya bisa terdiam karena ia sudah bingung harus melakukan cara apa lagi. Di sisi lain memperlihatkan Ray, si ketua sheriff yang sedang tidur di rumahnya. Tiba-tiba ia dihubungi oleh seorang wanita, anak dari petani yang sebelumnya telah dihabisi oleh Burrell, si mafia tangan kanan Cortez. Wanita itu bercerita jika ayahnya belum pulang dari pagi sehingga ia meminta bantuan Ray agar mengeceknya ke lahan milik ayahnya. Mendengar hal tersebut, Ray segera menghubungi Jerry dan menugaskannya untuk mencari si petani di lahan miliknya. 30 menit kemudian, Jerry dan satu rekan wanitanya sampai di lahan milik si petani. Ketika masuk ke dalam, Jerry dibuat terkejut tatkala melihat si petani yang sudah dalam keadaan tewas dengan luka tembak di kepalanya. Dengan cepat, Jerry segera menghubungi Ray untuk memberitahu semuanya.
Tak berselang lama, Ray dengan si koboi datang ke TKP untuk melihat jasad si petani. Di sini Ray berasumsi kalau kematian si petani ada kaitannya dengan Burrell, si orang yang tadi pagi Ray curigai. Kemudian Ray dan si koboi akan mengantarkan jasad petani ke rumah anaknya. Sementara Jerry dan rekannya Ray perintah untuk menggeledah seluruh lahan di sini, siapa tahu mereka menemukan barang bukti. Di sisi lain, tim FBI yang menggunakan helikopter berhasil menemukan Cortez sedang mengendarai mobilnya dengan kecepatan penuh. Tim FBI segera meminta para polisi untuk memblokade jalan yang akan Cortez lalui. Akan tetapi Cortez telah menyiapkan rencana dan ia langsung menghubungi para anak buahnya untuk menghancurkan blokade jalan yang dibuat para polisi. Pada akhirnya lagi-lagi Cortez berhasil lolos dari polisi maupun FBI. Setelah itu Cortez memberikan kunci borgol kepada si FBI wanita yang sedang ia culik. Ternyata selama ini si FBI wanita itu adalah kekasihnya Cortez. Dan semua rencana pelarian Cortez ini berkat bantuan dari si FBI wanita. Adegan berpindah kepada si ketua FBI yang masih sibuk mengurus kasus Cortez di kantornya. Di sini si ketua melihat peta digital dan ia yakin jika satu-satunya jalan yang akan Cortez lalui adalah lewat jalan kota Summerton yang ada di perbatasan Amerika Meksiko. Dengan cepat si ketua FBI menghubungi Ray yang merupakan ketua sheriff di sana. Si ketua FBI menjelaskan jika kemungkinan besar akan ada buronan bernama Cortez yang akan melewati kota Summerton untuk menuju ke Meksiko. Si ketua meminta Ray agar menyiapkan pasukan untuk membantunya menangkap Cortez. Mendengar hal tersebut, Ray pun menerima perintah dari si ketua FBI. Ray yakin jika semua ini pasti ada kaitannya dengan si petani yang tiba-tiba dihabisi oleh Burrell. Di balik itu, Jerry si sheriff dan satu rekannya sedang memeriksa semua lahan milik si petani tadi. Tiba-tiba mereka melihat ada sekelompok orang yang sedang membangun jembatan di lahan si petani. Ternyata kelompok orang itu adalah Burrell dan para anak buahnya. Mereka semua membangun jembatan untuk Cortez melintas karena hanya di lahan si petanilah satu-satunya jalan yang bisa langsung tembus ke Meksiko. Melihat hal tersebut, Jerry dan rekannya mencoba turun dari mobil untuk menanyakan apa yang sedang mereka lakukan. Akan tetapi anak buah Burrell langsung menembak Jerry hingga terjadilah aksi tembak-tembakan. Di tengah pertempuran, Jerry harus tertembak 2 kali hingga membuatnya tak sadarkan diri. Beruntung Ray datang tepat waktu lalu segera membawa Jerry dan rekannya pergi dari sana. Di tengah perjalanan, Jerry harus menghembuskan nafas terakhirnya karena terlalu banyak kehilangan darah. Tentunya hal itu membuat Ray dan semua rekannya pun bersedih. Sesampainya di kantor, Ray juga memberitahu si mantan pasukan khusus rekan kerja Jerry yang sedang ditahan kalau sekarang Jerry telah gugur. Si mantan pasukan khusus pun hanya bisa bersedih karena Jerry selalu baik kepadanya. Pagi harinya terlihat Cortez yang masih dalam perjalanan menuju kota Summerton bersama dengan kekasihnya si FBI pengkhianat. Di sini Cortez sempat bertemu dengan 2 mobil tim SWAT, namun dengan mudah ia mampu menggulingkan kedua mobil tersebut. Di sisi lain terlihat Ray yang sedang membicarakan Cortez di kantornya. Di sini Ray kebingungan karena sebenarnya mereka kekurangan anggota untuk menangkap Cortez. Si mantan pasukan khusus yang mendengar hal tersebut seketika ia pun menawarkan diri untuk membantu Ray. Pada akhirnya Ray merekrut si mantan pasukan khusus dan langsung mengatur strategi untuk menangkap Cortez. Setelah itu Ray mendatangi rekannya yaitu si Kupluk untuk meminjam persenjataan kepadanya.
Diberitahu kalau si kupluk ini sudah tidak lagi menjadi anggota sheriff karena ia lebih memilih untuk menjual belikan senjatanya secara legal. Dengan senang hati si kupluk pun mau meminjamkan Ray senjata. Bahkan si kupluk juga akan ikut bergabung demi membalaskan kematian Jerry rekan mereka. Setelah dirasa semuanya sudah siap, Ray dan tim segera berangkat untuk memburu Cortez yang akan melintasi jembatan buatan Burrell semalam di lahan milik si petani. Saat tiba di tengah kota, Ray CS berhenti untuk memblokade jalan. Karena jalan inilah satu-satunya akses menuju ke jembatan yang ada di lahan si petani. Ray menugaskan si koboi dan satu rekan wanitanya agar berjaga di sini. Sementara dirinya, si kupluk dan si mantan pasukan khusus akan bersembunyi dulu. Di waktu yang sama, si ketua FBI dan rekan-rekannya baru tiba di kota Summerton dengan menggunakan jet pribadi. Di sini mereka baru mendapat informasi dari Ray kalau Cortez akan kabur ke Meksiko dengan menggunakan jalur jembatan yang semalam telah dibuat oleh tangan kanannya di lahan si petani. Tanpa menunggu lama, si ketua FBI dan para anak buahnya pun langsung menuju ke sana. Berpindah kepada Burrell dan semua anggotanya yang baru menyadari kalau Ray telah memblokade jalan menuju jembatan. Burrell pun langsung mengamuk dan mengerahkan semua pasukan untuk menyerang si koboi dan rekannya hingga terjadilah aksi tembak-tembakan. Di tengah pertempuran datanglah Ray dan yang lain dengan langsung memberondongkan tembakannya. Di suatu waktu si koboi harus tertembak sampai membuatnya tergeletak. Melihat hal tersebut, si kupluk berniat untuk menyelamatkan si koboi, namun ia juga harus tertembak oleh Burrell. Untungnya si mantan pasukan khusus segera membawa si kupluk dan si koboi ke tempat aman. Sedangkan Ray membantai semua anak buah Burrell yang tersisa. Singkatnya, kini hanya tinggal Burrell seorang yang tersisa dan ia bersembunyi di dalam sebuah bis. Dengan kecerdikannya, Ray tiarap masuk ke dalam kolong bis lalu menembakkan senjatanya ke arah atas hingga berhasil mengenai telinga Burrell. Kemudian dengan cepat Ray masuk ke dalam bis itu dan langsung menghabisi Burrell. Setelah itu Ray mengambil ponsel Burrell karena ada panggilan yang masuk. Ketika diangkat ternyata itu adalah Cortez yang memberitahu kalau sekarang ia sudah masuk ke kota Summerton dan akan langsung menuju ke jembatan. Dari kejauhan Ray sudah melihat kalau Cortez sedang melajukan mobilnya menuju arah jembatan hingga ia pun segera turun dari bis. Namun sayangnya Cortez berhasil lolos karena ia mengendarai mobil dengan begitu cepat. Seketika Ray teringat jika wali kota telah menitipkan mobil sport kepadanya dan Ray segera mengejar Cortez dengan menggunakan mobil sport si wali kota. Cortez sendiri kini sudah berada di ladang jagung yang sebentar lagi akan sampai ke jembatan. Di sini Cortez menurunkan pacarnya atau si pengkhianat FBI secara paksa karena ia sudah tidak lagi membutuhkannya. Dengan senang Cortez terus melajukan mobilnya karena ia pikir sebentar lagi akan lolos, namun tiba-tiba setelah beradu mobil cukup lama, pada akhirnya mobil Cortez rusak dan ia pun keluar dari mobil. Cortez langsung berlari ke arah jembatan untuk melarikan diri. Namun sayangnya Ray sudah menunggu di tengah-tengah jembatan tersebut. Di sini Cortez mengajak Ray berdamai dan ia berjanji akan memberikan berapapun uang yang Ray mau asalkan Cortez diizinkan kabur. Akan tetapi karena Ray sheriff yang jujur, ia pun menolak dan meminta Cortez agar memasangkan borgol ke tangannya sendiri. Tak ada pilihan lain, jalan satu-satunya Cortez harus melawan Ray dan terjadilah perduelan di antara mereka.
Namun tentunya Ray bukanlah tandingan Cortez hingga dengan mudah Ray dapat menumbangkan Cortez. 20 menit kemudian terlihat si ketua FBI dan yang lain baru sampai di kota Summerton. Ia pun langsung bertanya kepada si mantan pasukan khusus apakah Ray berhasil menangkap Cortez. Di waktu yang sama Ray datang sembari membawa Cortez yang diikat di belakang mobilnya. Terlihat juga mobil sport si wali kota yang menjadi hancur. Kemudian Ray segera memarkirkannya lagi ke tempat semula. Selanjutnya Cortez dimasukkan ke dalam mobil tahanan untuk melanjutkan hukumannya, yaitu hukuman mati. Tak lama datanglah pacar Cortez atau si pengkhianat FBI yang berpura-pura telah disandra oleh Cortez. Namun si ketua FBI yang telah mengetahui semua kebusukannya, ia pun langsung memborgol si pacar. Tak lupa si ketua FBI berterima kasih kepada Ray dan semua timnya karena jika tidak ada mereka mungkin Cortez tidak akan tertangkap. Sementara untuk si kupluk dan si koboi rekan Ray telah berhasil dibawa ke rumah sakit dan kondisinya baik-baik saja. Tak lama datanglah si wali kota yang baru menyelesaikan meetingnya. Si wali kota pun dibuat shock tatkala melihat mobil sportnya yang sudah hancur akibat dipakai menangkap Cortez oleh Ray. Namun dengan santai Ray tidak sama sekali merasa bersalah dan mengingatkan si wali kota agar jangan pernah menitipkan lagi mobil kepadanya. Kemudian film pun tamat. Terima kasih kalian semua yang telah menonton film ini hingga akhir. Semoga kalian diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Salam untuk semuanya dari Hampura Film.